Pengertian pendidikan jasmani yaitu menurut C. Dientorp 1991, seorang pakar pendidikan jasmani dari Amerika Serikat mengatakan bahwa dewasa ini pendidikan jasmani dapat diterima secara luas sebagai model pendidikan melalui aktivitas jasmani yang berkembang sebagai akibat dari merebaknya telaah pendidikan gerakan pada akhir abad ke-20 dan menekankan pada kebugaran jasmani, penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan sosial. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani adalah pendidikan dari tentang dan melalui aktivitas jasmani. Afektif, dan psikomotorik. Ranah pendidikan jasmani dalam kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang. 1. Pengetahuan. Mengacu pada kemampuan mengenal materi yang sudah dipelajari, dari yang sederhana sampai pada teori-teori yang sukar. Yang 2. Pemahaman. Mengacu pada kemampuan memahami makna materi. Yang 3. Penerapan. Mengacu pada kemampuan menggunakan alat atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru, menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Analisis mengacu pada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponen-komponen atau faktor-faktor yang menyebabkan dan mampu memahami hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Sintesa mengacu pada kemampuan memadukan konsep atau komponen sehingga membentuk suatu pola, struktur atau bentuk baru. Evaluasi mengacu kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi merupakan tingkat kemampuan berfikir dan tinggi urutan-urutan seperti yang dikemukakan di atas. Aspek kognitif lebih didominasi oleh alur-alur teoritis dan abstrak. Pengetahuan menjadi standar umum untuk melihat kemampuan kognitif seorang dalam proses pengajaran. Tujuannya yaitu berorientasi pada kemampuan berfikir dan yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, prosedur yang dipelajari. Domain kognitif mencakup pengetahuan tentang fakta, konsep. Yang lebih penting lagi adalah penelaran dan memecahkan masalah. Kan ranah kemampuan kognitif ini aja menghafal. Menghafal itu contohnya seperti ini. Seorang atlet silat melihat orang yang melakukan silat, lalu dia menghafal gerakan tersebut, lalu memahami dan mencerna dalam otaknya. Lalu dia mengaplikasikan atau melakukan gerakan tersebut. Setelah melakukan gerakan silat tersebut, lalu seorang atlet ini membuat video ini dia sendiri untuk menganalisa artinya itu apakah gerakan ini betul atau tidak gitu. Jadi setelah dia menganalisa, dia melakukan gerakan lagi, lalu mengevaluasi gerakan itu apakah dia melakukan dengan benar, dan untuk gerakan-gerakan selanjutnya seorang atlet ini bisa melakukan sesuai dengan prosedur yang benar gitu. Sekian contoh yang dapat saya terangkan. Yang kedua yaitu afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif ini mencakup watak, perilaku, perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi. Ada 5, yaitu penerimaan. Mengacu pada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Pemberian respon atau partisipasi, satu tingkat di atas penerimaan. Penilaian atau penentuan sikap mengacu
pada nilai atau pentingnya kita terkaitkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Organisasi ini mengacu pada penyatuan nilai, sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem internal dan mencakup tingkah laku yang tercermin. Karakteristik atau pembentukan pola hidup mengacu pada dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini adalah hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Jadi contoh afektif ini menurut saya itu ada seorang anak kita bawa ke tempat latihan bola voli, cabang bola voli kan. Lalu apakah dia memperhatikan latihan tersebut atau mencermati? Lalu kita berbicara dengan mereka, dan seorang anak ini dari mata atau dari tutur katanya pasti kita bisa simpulkan apa dia tertarik dengan cabang bola voli ini. Kalau misalnya tertarik dalam cabang bola voli ini, lalu kita bawa ke dalam latihan bola voli. Dan kita lihat 1 atau 2 minggu. Setelah itu, apakah dia tuh disiplin untuk melakukan latihan? Karena kita karena mencakup watak perilaku, perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Lalu kita bawa ke tempat latihan, 1-2 minggunya kita lihat apakah anak ini disiplin atau tidak. Kalau dia disiplin, apakah motivasinya ada dalam dirinya? Karena kita latihan itu kan ada fasenya, kita naik atau kita semangatnya latihan, atau ada kitanya down waktu saat latihan. Waktu saatnya down ini, waktu kita latihan ini, itulah gunanya motivasi untuk membangkitkan gairah latihan kita tadi. Kalau dia motivasinya tinggi, posisi down itu sangat gampang untuk dia untuk naik lagi. Dan rasa hormatnya, rasa menghargai seorang guru itu atau seorang pelatih itu. Jadi itulah penjelasan contoh dari saya. Selanjutnya yaitu psikomotorik. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini merupakan kelanjutan dari belajar kognitif dan belajar afektif. Menurut Duff 1970 dalam Akbar 2013, klasifikasi tujuan domain psikomotorik terbagi 5, yaitu peniruan. Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Yang kedua, manipulasi, menekankan perkembangan kemampuan meningkatkan pengarahan, penampilan gerakan-gerakan pilihan. Ketetapan memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dan penampilan. Artikulasi, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Pengalamiahan, menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Dari penjelasan domain psikomotorik dalam taksonomi instruksional, pengajaran adalah lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku dan pelaksanaan, di mana fungsinya untuk meneruskan nilai yang terhadap lewatnya kognitif dan diinterrelasikan lewat afektif, sehingga mengkoordinasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata domain psikomotorik. Jadi kan kita telah membahas tadi tentang anak yang kita bawa ke dalam cabang olahraga bola voli. Kan dalam melakukan itu ada kita bisa melihat kebugarannya. Apakah dia bugar dalam melakukannya semaninya, atau dia sehat dalam melakukannya? Apakah dia bahagia melakukannya? Yang keduanya yaitu penguasaan gerakan.
Menguasai gerakannya itu, apakah dia bisa melakukannya dengan mencermati, atau memahami, mengaplikasikan, mengevaluasi, menganalisa gitu kan. Setelah itu dia melakukan analisa itu, lalu kan dia berjenjang. Jadi pertama seorang anak yang tidak tahu dengan cabang olahraga bola voli ini, lalu dia meningkat, memahami, mengaplikasikan, lalu menganalisis, yang ketiga mengevaluasi. Dari seorang anak yang tidak tahu dengan cabang bola voli ini, lalu meningkat menjadi seorang atlet yang profesional. Dan disitulah penguasaan gerak keterampilannya. Jadi bola voli ini ada nggak dalam dirinya tuh keterampilan dalam dirinya. Kalau dia menguasai keterampilan bola voli ini ada dalam psikomotoriknya, jadi dia akan menuju atlet yang profesional. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.